uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 420 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana. Muiz pun terlihat diringkus Kejaksaan Agung RI pada Rabu 28 Maret malam. Dikutip dari Kompas.com, Kejaksaan Agung mengungkap kronologi kasus korupsi PT Timah yang menyeret nama Harvey Muiz dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Siti Khadijah Nurul Amelia. 2025 baru menyapa, berbagai tindak kejahatan mulai terungkap menjadi nyata. Video kali ini yang akan kita bahas adalah video salah satu kasus dari sekian banyaknya kasus yang terjadi di negara ini. Mencengangkan dan juga membuat hati kita ikut bergetar karena ulah manusia yang tidak bermoral itu. Kasus ini datang dari suami aktris ternama Harvey Muiz. Pasangan dari Sandra Dewi itu diduga terlibat kasus korupsi dengan PT Timah Tbk beserta direktur utama dan juga jajarannya hingga mengakibatkan kerugian mencapai 300 triliun rupiah. Tentunya berita ini membuat kengerian baru di negeri kita. Adapun untuk kronologisnya, ini bermula ketika di periode 2018 sampai dengan 2019 terdakwa Harvey Muiz menghubungi pihak direktur utama dari PT Timah Tbk di kawasan Bangka Belitung, yakni saudara Mokhtar Rizal Pahlavi Tobroni. Komunikasi ini dilakukan dalam rangka mengakomodasi kegiatan pertambangan ilegal yang terjadi di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah dengan alasan untuk meraup keuntungan yang lebih besar. Setelahnya, mantan dari direktur utama PT Timah tersebut atau Mokhtar Rizal Pahlavi Tobroni ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu dibandingkan dengan Harvey Muiz. Kegiatan ini di-cover dengan sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah. Selanjutnya, pada bulan Februari 2024, Harvey Muiz menghubungi beberapa smelter swasta untuk diajak kerjasama dan juga mengikuti kegiatan pertambangan ilegal tersebut. Dana yang dihasilkan diberikan kepada Harvey Muiz atas dasar dana Corporate Social Responsibility. Tepat pada tanggal 27 Maret 2024, Harvey Muiz ditetapkan sebagai tersangka dengan kerugian yang dipaparkan oleh pihak Kejaksaan Agung Jakarta mencapai 300 triliun rupiah. Keputusan dari Pengadilan Tipikor Jakarta di tanggal 26 Desember 2024 dengan menjatuhkan hukuman kepada Harvey Muiz 6,5 tahun penjara membuat masyarakat Indonesia semakin dibuat naik pitam dan juga merasa tidak terima karena hukuman yang diberikan tidak setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan. Kabar baru-baru ini muncul kembali ketika Jaksa Banding meminta hukuman Harvey Muiz untuk diperberat. Majelis Hakim Pengadilan DKI Jakarta kemudian merespon dan membacakan sidang banding tersebut secara terbuka. Hukuman Harvey Muiz diperberat menjadi 20 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah. Selain itu, terdakwa juga dihukum dengan harus memberikan denda sebesar 420 miliar rupiah dalam kurun waktu 1 bulan. Bila mana terdakwa tidak mampu membayar dalam kurun waktu tersebut, maka akan digantikan dengan hukuman 10 tahun penjara. Menyelami kasus dari Harvey Muiz ini, tidak hanya satu tersangka yang terlibat, tetapi ada 21 tersangka lainnya yang berhasil dicatat dan juga diketahui identitasnya. Adapun 21 tersangka tersebut, yang pertama ada tersangka perintangan penyidikan atas nama Tony Tamsil alias Ahi, ada tersangka pokok perkara Sugito Gunawan, MB Gunawan, Tamron alias Awan, Hasan C,
Wang Yung alias Buyung, ada Ahmad Albani, ada Robert Indarto, Rosalina, Suparta, ada Reza Andriansyah, ada Mokhtariza Pahlavi Tobroni, ada Emil Ernindra, Alwin Akbar, Helena Lim, Henry Lee, Fandi Lee, Surata Wibowo, Rusbani, ada Amir Syahbana, dan yang terakhir ada Bambang Gatot Aryono. Melansir dari kejaksaan.co.id, Kejaksaan RI menerima hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP terkait penghitungan kerugian negara dalam kasus dugaan tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk periode 2015 sampai dengan 2022. Proses serah terima ini dilakukan di Gedung Utama Kejaksaan Agung Jakarta pada Rabu 29 Mei 2024. Menurut Kepala Pusat dari Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, laporan tersebut berkaitan dengan perbuatan jajaran oknum direksi PT Timah Tbk pada kurun waktu 2018 sampai dengan 2019 yang telah melakukan persekongkolan dengan para smelter swasta untuk mengakomodasi penambangan timah ilegal yang seolah-olah itu merupakan kesepakatan kerjasama sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk sehingga mengakibatkan kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah. Adapun rincian dari kerugiannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kerugian atas kerjasama PT Timah Tbk dengan smelter swasta sebesar 2,285 triliun rupiah. Kemudian kerugian atas pembayaran biji timah kepada mitra PT Timah Tbk sebesar 26,649 triliun rupiah. Dan yang terakhir, kerugian terbesar dari kerugian lingkungan mencapai 271,1 triliun rupiah. Mengenai kerugian lingkungan yang dimaksud, kata Kapus Penkum, merupakan akibat dari pengambilan biji timah yang dilakukan para smelter swasta yang bekerja sama dengan oknum PT Timah Tbk di wilayah IUP PT Timah Tbk secara ilegal sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan. Siapa sangka rupanya kasus korupsi ini juga merambah merugikan bidang lainnya di negara Indonesia. Kasus korupsi juga ternyata berimbas pada bidang lingkungan, sosial, dan juga ekonomi. Pertambangan ilegal yang dilakukan tentunya akan merusak lingkungan, ekosistem, pencemaran, dan juga biaya perbaikan yang harus ditanggung oleh pemerintah. Selain itu, dari segi sosial, kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan swasta maupun pemerintah juga turut berkurang. Hal ini dapat dilihat dari beragamnya respon masyarakat yang merasa tidak terima atas putusan hakim serta muak dengan kasus korupsi yang sudah marak terjadi di negara Indonesia. Terkhususnya dari segi finansial yang paling dirugikan karena negara mencapai kerugiannya hingga 300 triliun rupiah. Angka ini berdampak pada anggaran publik yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan juga kesehatan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan juga menjadikan bahan introspeksi diri untuk kita semua agar berusaha menjadi orang yang jujur dan juga bertanggung jawab. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam segi penyampaian. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.